semuanya dari Sumatera Selatan, Palembang dan juga Bengkulu. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islam Itu Indah dan juga jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang di rumah ya, yang selalu mudah-mudahan dalam keadaan sehat atau yang lagi sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih di tema kita pagi hari ini tentang bacaan atau ucapan berpahala tapi kita tak menyadarinya. Masya Allah luar biasa. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya. Ada video tayangan lagi yang perlu kita saksikan sama-sama tentang kesedihan anak atas kepergian orang yang paling dia sayang. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini harapan kita sebagai orang tua punya anak yang soleh dan solehah. Iya, benar. Yang pada saat kita nggak ada ini selalu bisa mendoakan kita orang tuanya. Ya Masya Allah mudah-mudahan pasti sampai nih. Tapi bicara masalah tentang di Islam ini ada nggak sih mungkin ya bacaan atau mungkin juga ucapan yang bisa kita kirimkan kepada orang tua. Selain yang biasanya yang saya tahu cuma doa-doa aja nih yang kita perlu sampaikan. iya. Itu mohon izin penjelasannya Baik. Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli. Izin Habib Muhammad dan Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, pernah salah seorang sahabat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia. Maka hal apa yang bisa aku lakukan sebagai bentuk baktiku kepada mereka? Keduanya. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul mengatakan bahwa ad-du'a'u wal istighfaru lahuma. Doain, kirimin doa kepada keduanya dan juga kirimkan mohonkan ampun atau kirimkan istighfar untuk keduanya. Artinya doa terus Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau yang kedua yaitu istighfar. Kapan istighfar bisa kita baca? Kapanpun, dimanapun kita bisa melafadzkan istighfar mohon ampun untuk kedua orang tua kita. Khususnya ketika selesai sholat fardu. Bisa kita sempurnakan misalnya bacaannya Astaghfirullahalazim li untukku wali walidayya untuk kedua orang tuaku. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walahum untuk mereka. Wali jami'il muslimina wal muslimat untuk mereka adalah mukmin mukminah muslim muslimah. Artinya ketika kita memohonkan ampun untuk kita, untuk kedua orang tua kita dan juga untuk seluruh umat muslim. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walahum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mendoakan mereka, siapa yang masih hidup kita doakan. Pun orang yang sudah meninggal dunia pun juga bisa kita kirimkan. Namun tentukan ketika kita mengirimkan langsung untuk orang tua kita, hadiahnya lebih khusus lagi. Kemudian juga di antara anjuran dari para ulama ada 3 rangkaian yang bisa kita lakukan kiriman kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pertama, jangan tinggalkan yang namanya Ummul Quran suratul Fatihah. Selesai sholat fardu selalu kita baca Fatihah. Ini Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah, niat apa? Untuk orang tua kita mudah-mudahan kuburnya taman-taman surga, mendapatkan rahmatnya Allah. Insya Allah Allah sampaikan apa yang dituju. Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Ummul Quran yang pertama. Ketika sudah istiqomah, kemudian yang kedua niatkan untuk meningkatkan qalbul Quran. Apa itu? Surah Yasin. Ya, jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Kita baca surah Yasin, hadiahkan pahala untuk orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Setelah kita sudah istiqomahkan membaca qalbul Quran surah Yasin, niatkan membaca khatmil Quran. Khatamkan Al-Quran, 1 Al-Quran, hadiahkan buat orang tua kita. Oleh karena itu, jangan pernah putus kita berhubungan dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka sedang menunggu, mereka sedang menantikan kiriman-kiriman. Apalagi insya Allah kalau kita misalnya harian baca Fatihah, mingguan baca Yasin, bulanan ziarah kubur, tahunan kita mengadakan acara haul, subhanallah, maka akan tersambung terus hubungan kita kepada orang tua kita atau siapapun yang sudah meninggal dunia. Amin, makasih banyak Ustazah Sama-sama. Nada, Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Ya buat kita-kita nih yang udah ditinggal sama orang tua perlu dibekal-bekalin hal seperti ini nih ya. Buat jamaah Islam itu dan di rumah mudah-mudahan mencatatnya nih. Biar nanti kalau orang tua udah nggak ada ya, udah tahu apa yang harus kita lakuin. Sekarang waktunya kita kasih kesempatan sama Ustadz Syam untuk bertanya kembali sama jamaah. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, Kami menjawab. Yang mana Ustadz Syam? Tadi udah sebelah sini Mas Fadli, sekarang kita menuju ke sebelah sini Oh, dulu. boleh, yang boleh. baju biru. Yang Ibu angkat mana? tangan yang mau ditanya. Oh. Wih, semuanya. Yang mana Bu? Yang ini. Yang ini, Mana mic-nya? ya. Silakan Ibu.
aku yang nanya sama ibu, bukan ibu yang bertanya. Iya, Ibu, boleh. tadi ada pertanyaan sama temennya tuh, yang mana lebih utama? Pakai tasbih, pakai jari, pakai cincin, atau pakai HP digital? Kira-kira menurut ibu yang mana yang lebih utama, Bu? Iya, pakai jari. Pakai jari. jari. Pakai Kenapa, jari. Bu? Karena jari itu adalah pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Alasannya masuk akal sih. Masuk ya. akal. Benar. Ibu namanya siapa, Ibu? Nama saya Ida Samsir. Ibu Ida Masya Allah. Samsir, Masya Jadi Allah. kalau dalam Islam jawabannya seperti apa? Yang lebih mengingatkan kita untuk selalu berzikir. Ada orang tidak bawa tasbih, ingat terus berzikir. Bagus. Masya Ada Allah. orang mesti ada tasbih dulu di tangannya baru ingat berzikir. Iya. Berarti pakai tasbih lebih bagus. Ada orang pakai cincin baru ingat zikirnya. Berarti cincin lebih bagus bagi dirinya. Namanya juga alat. Alat itu untuk mempermudah. Mempermudah. Tapi kalau ibu tanpa alat pun bisa ingat Allah, itu jauh lebih bagus. Masya Masya Allah. Allah. Sekarang aku nanya sama ibu. Iya, iya. Ibu kalau berzikir baca apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, Alhamdulillahnya mana? ketinggalan. Iya, iya. Alhamdulillahnya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Emang itu doang Bu. Kalau istighfarnya mana? Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, Masya astagfirullah. Allah. Iya. Cari yang simple aja, Cari tapi yang bener simple, sih. bener. Tapi bener. Tapi ibu tahu nggak ada yang utama dan masing-masing zikir ada manfaatnya. Betul, Ustaz, ya. Mau Mau tahu, tahu? Bu? Mm-mm. Nah, hari ini jelasin, baru Baik, tahu. baik. Ya. Makasih banyak Ibu. Iya, iya, iya. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Ida. Masya Allah, silakan Ustaz Syam. Baik, tapi guruku Sasanada, guru kami Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebutkan dengan zikir yang 100 kali dibaca, maka pahalanya 100 derajat. Maka pahalanya 100 kebaikan, maka diampuni dosanya 100 kesalahan. Subhanallah. Apa itu? 100 kali dalam sehari semalam membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membacanya 100 kali, maka 100 pahalanya, 100 dosanya diampuni, diangkat 100 derajat. Diangkat 100 derajat ini baik diangkat di dunia ataupun diangkat nanti kemuliaannya di hari kiamat 100 kali. Terlalu banyak Ustaz, boleh nggak kalau 10 kali dikurangi 10%-nya aja 10 kali. Maka 10 kali pun siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bagaikan membebaskan satu budak, ada yang mengatakan membebaskan 4 jiwa, 4 budak, ada yang mengatakan ditambah 10 pahalanya, 10 dosanya diampuni. Jadi sebanyak apa zikirnya, sebanyak itu pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini simple. Kenapa? Salah satu cara biar bisa baca ini 10 dalam sehari, maka ulama mengajarkan habis sholat maghrib baca 10 kali, habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, la ilaha illallahur rahmanir rahim, Allahumma dhhib anni al-hamma wal hazan. Usap kepalanya, kemudian baca istighfar. Setelah baca istighfar, maghrib dan subuh jangan bergerak dulu tahiyat akhirnya, jangan merubah dulu tahiyat akhirnya subuh dan maghrib sebelum membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Versi lengkapnya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa juga di mana saja, seperti masuk pasar. Lain lagi tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Kenapa? Karena ketika masuk pasar banyak godaan di dalamnya, banyak penipuan di dalamnya, banyak kebohongan di dalamnya, banyak setan di dalamnya. Tapi ketika pasar membaca itu justru diampuni dosa-dosanya. Versi simpelnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ya? 10 kali sehari. Oh, Minimal. kalau saya tiga habis Tapi sholat. kan 5 waktu. 5 waktu. Berarti 3 kali 5, 15. Oh Masya Allah, masih lumayan lah ya. Yang paling banyak 100. Oh bisa 100, Kalau bisa 100. Masya Allah. Makasih banyak Sama-sama Ustaz Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah luar biasa. Nambah lagi ilmu kita nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Waktunya sekarang kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah nih untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya.
Gantian ya, dari Palembang nih, dari Palembang nih. Ah, Ibu dulu nih, Masya Allah semangat banget. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Harisa dari Palembang, Majelis Taklim Al-Akbar, Jalan Jaya, Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah, kode pos nggak ada Bu ya? Tepuk tangan buat Ibu Harisa, Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau bertanya kepada Habib. Habib, oh boleh. Bib, mau izin Bib. boleh. Wah, pertanyaannya Ibu silakan. Berarti banyak Ada nih. nggak kira-kira ucapan atau bacaan yang singkat, Yang singkat. tetapi langsung mendapatkan rezeki yang cepat? Masya Allah. Walaupun dalam keadaan terpepet. Waduh. Itulah yang perlu Iya, kami iya. tanyakan. Itu aja Ibu Harisa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Jadi ibu ini mewakili jamaah teman-temannya. Di dalam Islam itu semuanya diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara zikir yang memang Masya Allah sebenarnya, tadi juga sudah ada dibahas, ada guru-guru kita, Ustazah Nada, Ustazah Syam, Ustazah Syam. Ustaz. Ustaz Syam jadi Belum pakai Ustazah. kerudung, Bib. Belum pakai kerudung. Iya. Dibahas juga oleh Ustadz Syam, tadi artinya dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Singkat instan Ibu. Singkat instan, pendek banget. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar. Jadi orang yang pengen rezekinya cepat lazim istighfar. Kenapa? Ja'alallahu lahu, buat orang yang melazimkan istighfar, Allah jadikan apa? Min kulli hammin faraja. Yang hatinya sumpek, hatinya tidak tenang itu faraja, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhiqin makhraja, yang sempit. Tadi kan kepepet Ibu bilang tadi, ya. Yang sempit makhraja, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, di jalan yang memang dia tidak terduga, rezeki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa orang disuruh istighfar? Apa kaitannya rezeki dengan istighfar? Saya kan pengen rezeki, lagi kepepet nih pengen rezeki. Kenapa kok disuruhnya istighfar? Karena mungkin rezeki kita tertahan dengan sebab dosa. Jadi rezeki kita tertahan dengan sebab kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka kita istighfar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, punya raja, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita membersihkan, bertaubat daripada dosa-dosa kita, maka Allah bukakan pintu rezeki buat kita. Amin, ya Allah. Sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Amin, Masya Allah. Ada juga yang tanya, kalau saya sudah terus istighfar belum dapat juga rezeki, itu nasib. Istighfarnya kurang ikhlas. Iya, Bisa jadi. artinya yang penting kita ikhtiar dulu dan Iya. istighfar yang banyak, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Harisa, makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Tadi bisa juga diamalkan sama orang-orang yang lagi mau ngelamar kerja, yang belum dapat kerjaan. Terus lagi nanya istighfarnya seperti apa? Pokoknya modelnya pokoknya istighfar. Apa aja? Mau astagfirullahaladzim, mau astagfirullah aja, atau yang biasa ibu-ibu lakukan astagfirullah. Gak usah diikutin. Panjang tuh ya. lagi. Masya Allah, makasih Iya. banyak Habib. Tepuk tangan dulu buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Ngantuk. Jangan ngantuk, udah jauh-jauh dari Bengkulu, jauh-jauh dari Palembang. Sampai sini tidur lagi katanya. Jangan ya Bu ya.
Jangan ya Bu ya gitu ya. Oke sekarang yang mau lanjut lagi mau bertanya angkat tangannya ayo. Mana? Palembang lagi nih. Ah yang ini nih. Wah yang serius mana tadi? Tengah ini ya Ibu ya. Ibu malu-malu kenapa Bu? Ya Allah Bu belum berdiri Bu. Iya. Perkenalkan nama saya. Salam dulu Bu. Ya Allah main buru-buru aja mau kemana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herawati dari Majelis Taklim Al-Akbar Palembang. Tepuk tangan dong buat Ibu Herawati. Mau nanya sama siapa Ibu Herawati? Mau tanya dengan Ustazah Nada. Ustazah Nada boleh. Ya, Mau siap. nanya apa Ibu? Ada enggak ya bacaan atau ucapan yang bisa kita lakukan di saat kita sedang haid dan bisa mendatangkan pahala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sama buat Ibu Hera yang agak grogi ininya menanyaannya. Silakan Masya dijawab Allah. Ustazah Nada. Iya, izin Kak Fadhal. Fadli, Masya Allah, izin Habib dan juga Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, wanita yang sedang haid tetap bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara berzikir. Memang nggak bisa sholat, memang nggak bisa puasa dan tidak bisa membaca Al-Quran, tapi jangan jauh-jauh dari Allah, tetap bisa berzikir ya. Banyak bacaan yang bisa kita ucapkan. Di antaranya yang sering kita ucap dan bisa langsung dalam satu nafas misalnya, wahai wanita-wanita yang sedang haid, yang sedang udzur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masing-masing itu betapa besar fadilahnya. Pertama, kalau kita mengucapkan tasbih subhanallah, ini siapa orang kata baginda Rasul yang mengucapkan kalimat tasbih, maka kelak Allah akan bangunkan satu pohon kurma untuknya di surga. Jadi subhanallah, kita mengucap subhanallah, kita mengatakan subhanallah, maka ini adalah satu syarat kita bisa mendapatkan pohon surga, kelak nanti di surga, pohon kurma nanti di surga. Bahkan juga pernah dikatakan oleh baginda Rasul, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, kalimatani khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat nanti ketika ditimbang, wahabibatani ila rahman, dua kalimat yang sangat dicinta oleh Allah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu baru subhanallah. Belum lagi kalau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ternyata kata baginda Rasul, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, lagi senang, lagi susah, kapanpun, ternyata itu adalah doa yang paling utama. Doa yang paling afdol. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur, bukankah janjinya la in syakartum la azidannakum, Allah menjanjikan kepada kita, siapa yang bersyukur maka aku akan berikan tambahan-tambahan kebaikan lagi. Hanya mengucap alhamdulillah. Belum lagi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah misalnya. Kata baginda Rasulullah SAW, dan ini masuk dalam hadits qudsi. Man qala la ilaha illallah. Dan ini adalah sekali lagi hadis qudsi, man qala la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, dakhala hisni, man qala la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, maka selamat dari siksa dan azabku. Subhanallah. Masya Allah. Jadi masing-masing tuh kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, masing-masing ada fadilahnya, ada Masya pahalanya. Jadi meskipun wanita sedang haid tetap basahkan lisan dengan berzikir. Iya, jadi gitu Ibu ya, Bu Herawati bisa Semangat. masih tetap berzikir. Amin. Iya bener ya, Herawati bener Ibu ya? Iya bener, Habib mas kok begitu, bikin orang jadi kaget, Masya takut namanya Allah. salah, ntar bikin nasi kuning lagi. Makasih Sama-sama, banyak Kak Ustazah Nada, Fadli. tepuk tangan buat Ustazah Nada, Masya Allah. Oke, satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya, Palembang atas boleh, silakan Ibu. Maaf ya silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Dewi dari Majelis Taklim Al-Akbar Palembang. Tepuk tangan dong buat Ibu Ratna, Masya Allah. Mau bertanya sama siapa Ibu Ratna? Izin bertanya Pak Ustadz,
Sama Ustadz Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Siap Ibu, sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Katanya ada amalan kalau kita dalam keadaan sakit. Hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. maksudnya Ibu Makanya Ratna saya ini tadi. kalau ada nggak amalan, Iya. kalau kita amalkan dalam keadaan sakit bisa cepat sembuh. Mungkin Oh, itu gitu kayaknya ya. Bu ya, betul ya? Makanya Betul tadi Bu ya? dari awal saya tanya dulu, Ibu sehat? Ya Ibu tahu-tahu nih. pertanyaannya sakit. Iya, sakit. Iya, makasih banyak Ibu Ratna. Tepuk tangan buat Ibu Ratna. Silakan dijawab Ustaz Syam. Tapi guruku Sazanada Habib Muhammad Nasralli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anbiya 87-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Adakah kalimah zikir wirid yang bisa diamalkan seseorang yang sedang merasakan sakit pada tubuhnya? Maka dikatakan siapa saja seorang muslim yang berdoa ketika sakit dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sebanyak 40 kali. Dia sakit, dia baca ini 40 kali. Lalu meninggal dunia disebabkan karena sakitnya itu. Maka baginya adalah ganjaran mati syahid. Amin. Ini kalau meninggal dunia. Namun sekiranya dia sehat, ya setelah sakit itu ternyata ketika sakit dia wirid, meninggal dunia, mati syahid. Ketika sakit dia wirid, lalu sembuh kembali, maka ketika sembuh sungguh telah diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Hakim. Maka ternyata kadangkala sakit itu membawa kebaikan. Apa hikmah dari kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin? Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha tinggi, maha kuasa, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Biar kalau lagi sakit enggak nyalahin Allah, tapi bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali. Masya Allah. Langsung banyak ibu-ibu yang baca dalam mati soalnya dengkulnya lagi sakit. Sama pinggangnya sakit. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nanti buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Rugi kalau sampai beda channel. Pokoknya stay terus di Islami Tinda. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tinda. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.